Halo semua, perkenalkan aku Asyifa Kolbuta Mangkuratayun. Aku saat ini masih menduduki kelas 10 di SMA YWK Kota Bandung. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum dan HAM. Kita simak bersama-sama yuk. Perspektif hukum terbagi menjadi dua, yakni tertulis dan tidak tertulis. Mari kita simak penjelasannya masing-masing. Hukum sebagai sistem peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat terbagi menjadi dua bentuk utama, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Masing-masing memiliki perspektif unik dalam mengatur dan memengaruhi perilaku individu dan masyarakat. Definisi hukum tertulis adalah aturan dan norma yang dicantumkan secara eksplisit dalam dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan. Karakteristiknya dinamis, fleksibel, subjektif, dan sulit diubah. Contoh dari hukum tertulis ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Usaha Perdagangan, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Definisi hukum tidak tertulis adalah aturan dan norma yang tidak dicantumkan secara eksplisit dalam dokumen resmi, melainkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat melalui kebiasaan, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut bersama. Karakteristiknya dinamis, fleksibel, subjektif, dan sulit diubah alias memerlukan waktu dan proses yang lama untuk mengubah norma dan tradisi yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat. Contohnya, yang pertama hukum adat tentang pernikahan, warisan, dan kepemilikan tanah. Yang kedua, norma kesopanan dan tata krama dalam masyarakat. Tiga, tradisi lisan dan cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai moral dan etika. Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Hukum memiliki peran fundamental dalam kehidupan masyarakat. Menurut para ahli, hukum memiliki beberapa fungsi utama, antara lain mengatur tata tertib kehidupan masyarakat, melindungi hak dan kewajiban masyarakat, menciptakan keadilan dan ketertiban, mendorong pembangunan dan kemajuan masyarakat, menyelesaikan sengketa dan perselisihan, melestarikan nilai-nilai dan norma sosial, memberikan perlindungan kepada kelompok. Penting untuk dicatat bahwa fungsi-fungsi hukum tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hukum bukan hanya teori dan peraturan tertulis di atas kertas, tetapi juga hadir dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contohnya. Jenis-jenis HAM yang diakui secara universal. Yang pertama ada hak perorangan, yang kedua hak politik, yang ketiga hak ekonomi, sosial, budaya, yang keempat hak-hak kolektif. Berikut ini adalah contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Ada 3 pelanggaran teratas. Yang pertama penembakan misterius, kedua tragedi Semanggi, yang ketiga penghilangan orang secara paksa. Penegakan hukum yang adil dan transparan merupakan pilar fundamental bagi terciptanya masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip penting yang harus dipegang teguh dalam penegakan hukum. Peran dan tanggung jawab individu terhadap penegakan HAM. 1. Memahami dan menghormati HAM. 2. Melawan pelanggaran HAM. 3. Mempromosikan toleransi dan keragaman. 4. Mendukung budaya hukum. 5. Menjadi teladan bagi orang lain. Contoh upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran HAM. A. Upaya preventif. B. Upaya promotif. Ini adalah pengertian HAM menurut berbagai sumber. Pengertian HAM menurut berbagai sumber ini menunjukkan kesepakatan umum tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap individu. Meskipun ada variasi dalam penekanan dan definisi yang digunakan masing-masing sumber. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kesalahan informasi lainnya. Mohon dimaklumi dan semoga bermanfaat untuk kalian. Thanks for watching. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.